Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait teknik menyelesaikan persamaan diferensial linear tingkat 1 yang jenis persamaan homogen. Nah, jenis yang persamaan homogen ini digunakan ketika suatu persamaan diferensial linear tingkat 1 itu tidak bisa diselesaikan menggunakan metode variabel terpisah atau mudah dipisahkan. Bagaimana cara mengetahui jenis dari persamaan diferensial ini? Jadi persamaan diferensial ini, misalkan di sini ada m dx plus n dy sama dengan 0. Nah, ini dikatakan dia jenis persamaan yang homogen ketika saat x dan y-nya diganti dengan tx dan ty, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi saat x dan y-nya diganti dengan tx dan ty, maka hasilnya menjadi t pangkat n kali m x, y. Begitupun dengan yang n. Nah, n di sini, n kecil di sini, ini adalah derajatnya atau pangkatnya, dan nilainya harus sama. Jika yang sebelah sini dan sebelah sini berbeda nilainya, maka tidak bisa dikatakan sebagai persamaan diferensial yang bisa diselesaikan dengan metode persamaan homogen. Atau persamaan diferensial linear tingkat 1 ini bisa diubah menjadi bentuk dy dx sama dengan suatu fungsi y per x. Bisa diubah seperti itu, maka bisa diselesaikan pakai metode ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita misalkan dulu y-nya dengan x kali v, atau boleh sembarang ya, x kali z, x kali b, x kali k, dan sebagainya. Kemudian setelah kita misalkan, kita turunkan masing-masing ruas menjadi dy sama dengan dxv. Nah, turunan dari xv itu adalah x dv plus v dx. Jadi menganut turunan dari perkalian dua fungsi. Oke, kemudian setelah kita misalkan dan setelah kita turunkan, kita substitusi ke soal. Jadi yang mengandung y kita ganti dengan xv, dy kita ganti dengan ini. Nah, kalau sudah disubstitusi, itu akan membentuk persamaan diferensial jenis variabel terpisah. Baru diintegralkan masing-masing untuk menentukan solusinya. Lebih jelasnya kita ke contoh. Misalkan di sini diberikan persamaan diferensial x plus y dx ditambah 2x dy sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, persamaan diferensial ini tidak bisa diselesaikan menggunakan variabel terpisah maupun mudah dipisahkan. Kenapa? Karena di sini ada penjumlahan antara x dan y. Kalau di sini perkalian x dan y mungkin masih bisa, tapi kalau penjumlahan atau pengurangan, nah ini sudah tidak bisa pakai menggunakan variabel terpisah atau mudah dipisahkan. Sehingga bisa kita cek dulu apakah ini jenis metode yang persamaan homogen atau tidak. Caranya seperti tadi, kita ganti x dan y-nya dengan tx dan ty. Misalkan di sini m-nya x tambah y kita ganti dengan tx ditambah ty. Sama-sama t bisa kita keluarkan jadi t kali x tambah y. X tambah y ini tidak lain adalah m, maka t kali m, dan t-nya di sini kan pangkat 1, bisa dibilang n-nya sama dengan 1. Begitupun dengan yang n sama dengan 2x. Nah, juga diperoleh derajatnya sama dengan 1. Karena sama-sama 1 berarti persamaan diferensial linear tingkat 1 ini jenis persamaan yang homogen. Sehingga penyelesaiannya bisa dipisahkan y sama dengan xv dengan turunan masing-masing ruasnya, yaitu dy sama dengan x dv plus v dx. Kita substitusi ke soal, y-nya diganti xv, dy-nya diganti x dv plus v dx. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi kita kumpulkan antara yang dx dengan dx saja, kemudian yang dv dengan dv saja. Kemudian kita lihat di bagian yang dx ini, m-nya masih mengandung v, n-nya masih mengandung x, dan ini ternyata jenis persamaan diferensial variabel mudah dipisahkan. Caranya yaitu dengan membagi yang ini dibagi dengan 1/3v per x kuadrat, yang ini juga dibagi dengan 1/3v x kuadrat. Oke, sehingga hasilnya menjadi seperti ini.
Bentuk sederhananya langsung bisa kita integralkan. Jadi integral dari 1 per X adalah ln X. Integral dari 2/1/3 V dV ini merupakan jenis integral substitusi ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. V-nya kita ganti dengan 1/3V, kemudian turunan dari 1/3V adalah 3, sehingga ini sama saja dengan 2/3 integral 1/AdA. Nah, bisa kita katakan seperti itu. Jadi hasilnya berupa ln juga. Nah, karena yang ruas kiri sudah selesai diintegralkan, maka yang ruas kanan bisa langsung kita tulis ln C. Kenapa? Karena saat ln C ini kita turunkan, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi integral dari 0 adalah suatu konstanta. Kenapa ini tidak C saja? Sebenarnya ini bisa ditulis dengan C saja. Hanya saja karena di ruas kiri ini bentuknya ln semua, maka untuk lebih mudahnya yang sebelah kanan kita buat ln juga, jadi ln C. Kemudian selanjutnya kita perhatikan di sini ada penjumlahan. Kita ingat bahwa sifat dari logaritma kalau ada penjumlahan seperti ini artinya sama dengan perkalian. Dan yang koefisien di sini ini sama saja dengan perpangkatan di sini. Maka bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. Kemudian bentuk ini jika masing-masing ruas kita buat sebagai pangkat dari suatu eksponen. Jadi misalkan E pangkat ln ini sama dengan E pangkat ln C. Sesuai dengan sifat eksponen maka dan logaritma ya, maka hasil dari E pangkat ini adalah ini sendiri, dan hasil dari E pangkat ln C adalah C itu sendiri. Nah, apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Kita lihat di sini masih ada V, sementara fungsi dari soalnya adalah Y, ada Y-nya. Maka kita ubah dulu ke bentuk pemisahan yang tadi. Jadi V sama dengan Y per X, atau bisa kita tulis seperti ini. Oke, demikian untuk contoh pertama. Sekarang kita coba beralih ke contoh berikutnya. Kita perhatikan dulu jenis persamaan diferensialnya, apakah termasuk variabel terpisah? Ternyata bukan. Oh, berarti mungkin homogen. Kita cek dulu. Misalkan M X, Y-nya ini kan X kuadrat min 2Y kuadrat. Maka ayo kita tulis dulu aja ya. Kemudian N X, Y-nya sama dengan 4XY. Maka saat kita ganti TX, TY ini sama dengan T kuadrat X kuadrat dikurangi T kuadrat Y kuadrat. Nah, ini ternyata sama dengan T kuadrat kali X kuadrat min Y kuadrat. Ini tidak lain adalah M X, Y, sehingga bisa kita dapatkan N-nya atau derajatnya itu sama dengan 2. Kemudian bagaimana dengan yang satunya? N TX, TY. Nah, ini sama dengan 4 kali TX kali TY. Sama dengan kita peroleh T kuadrat 4XY. Seperti ini ya. Nah, ini sama dengan T kuadrat N X, Y. Berarti bisa kita katakan N atau derajatnya itu sama dengan 2. Sama-sama 2 berarti ini termasuk jenis yang homogen. Berarti kita cara penyelesaiannya kita misalkan dulu. Jadi misal Y sama dengan XZ, maka kita peroleh DY sama dengan X DZ ditambah Z DX. Jadi ya, kemudian kita substitusi ke soal. Kemudian Y-nya kita ganti dengan XZ, dan ya di sini Y-nya kita ganti dengan XZ, dan DY-nya kita ganti dengan X DZ plus Z DX. Ya. Nah, kita sederhanakan bentuknya. Kemudian kita kumpulkan DX dengan DX sehingga bentuknya menjadi 0. Nah, kita sederhanakan lagi bentuk.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, bentuk ini jenis variabel mudah dipisahkan dengan cara kita bagi dengan 1 plus 2z kuadrat dan x pangkat 3, sehingga bentuknya menjadi, di sini variabelnya sudah terpisah, maka bisa kita integralkan masing-masing ruas. Nah, integral dari 1 per x adalah ln x. Nah, kemudian integral dari 4z per 1 plus 2z kuadrat d. Nah, z-nya kita ganti dengan 1 plus 2z kuadrat. Kemudian kita bagi dengan hasil turunannya, nah, yaitu 4z. Maka hasilnya yaitu ln x ditambah ln 1 plus 2z kuadrat sama dengan ln c. Ya. Kemudian menggunakan sifat logaritma, maka kita peroleh x kali 1 plus 2z kuadrat sama dengan ln c, atau bisa kita tulis x 1 plus 2z kuadrat sama dengan c. Nah, z-nya kita ganti sesuai pemisalannya. Jadi z itu sama dengan y per x sama dengan c. Nah, atau bentuk sederhananya bisa kita tulis seperti ini. Jadi ini adalah x kuadrat plus 2y kuadrat per x sama dengan c. Oke, demikian penjelasan dari solusi persamaan diferensial linear tingkat 1 derajat 1 yang jenis homogen beserta contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.